Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berselawat terlebih dahulu yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ri'alil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa masih melaksanakan perintahnya dengan baik, sehingga pada hari ini dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan dengan para sahabatnya kita masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal soleh, ikhlas dalam mengajar, dan lain-lain. Masih banyak yang dilakukan dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apabila kita melakukan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, ingin karena terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya kepada Allah kita beribadah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah, dan Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishallahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat tadi Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah dengan semata-mata, dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni, dan pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, beribadah itu hendaknya ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Selanjutnya Allah berfirman juga dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah
hatta wadzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah itulah agama yang lurus. Nah, itu tadi di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa dari segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas. Umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makin menjadi bubuk. Maksudnya di sini dengan ikhlas umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk, tetapi jika bila amal yang diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan memperbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksud ikhlas ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah, bukan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dikenal, disanjung. Jangan seperti itu ya. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan, dengan pengertian setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Jadi agama itu lebih diprioritaskan. Seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena dengan ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Jadi mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita akan pergi. Contohnya, jangan lupa jika kita tolong menolong kepada seseorang, jangan meminta imbalan apa-apa. Tanamkan rasa ikhlas dan jangan sampai kita tidak ikhlas dalam menolong seseorang. Kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal untuk bersedekah, membantu orang lain, saling tolong menolong kepada sesama manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan bila kita semua mempunyai perasaan ikhlas, perasaan yang menghidupkan kepentingan bersama, tentu nasib kelembagaan kita seperti masjid-masjid, madrasah, langgar dan musola, rumah-rumah penyantun kita tentu tidak berkeadaan yang ada sekarang. Marilah kita tanamkan rasa ikhlas itu. Nah, di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah pengertian ikhlas itu kita tempatkan pada porsi yang sebenarnya. Bukanlah arti ikhlas itu memberi yang sekecil-kecilnya atau memberi kepada orang yang tak berguna lagi kepada kita, atau sudi memberi kalau ada balasannya. Tetapi ikhlas itu mengajarkan suatu amal bermanfaat kepada bersama dengan mengikuti titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, itulah ceramah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.